Mohon kepada anak sekalian dibuka ininya ya, kameranya supaya bisa interaktif. Sudah kelihatan ya, sudah ininya. Jadi untuk hari ini, maksudnya untuk topik epidemiologi dan pencegahan, saya hanya memberikan contoh 5 penyakit sistem respirasi berdasarkan tinjauan epidemiologinya dan sistem pencegahannya. Ya, jadi ada kalau dari segi penyakit respirasi itu banyak sekali, tetapi saya yang lebih common terjadi yang ada di masyarakat, yang ada di sekeliling kita, yang sesuai dengan kompetensi yang anak-anak nanti mau dapatkan ya, kompetensi yang harus Anda dapatkan selama pendidikan kedokteran ya. Jadi topiknya yang lebih mendasar di sini itu adalah ilmu epidemiologinya dan ilmu pencegahannya. Jadi itu memang salah satu topik yang selalu menyatu ya. Kalau kita sudah tahu berapa sebarannya, berapa distribusinya, berapa proporsional penyakit ini, dan faktor resiko apa yang paling banyak yang mempengaruhi penyakit ini, ya khususnya penyakit-penyakit respi yang ada di sekitar kita, itu adalah salah satu topik ya, maksudnya pokok poin yang harus kita tahu ya sebelum kita memberikan ke pencegahannya secara klinis. Pencegahannya nanti kita akan lihat apa-apa yang harus dilakukan bila mana menemukan penyakit-penyakit tersebut. Meskipun itu mungkin kalian sudah sering mendengar, apalagi sekarang sudah semester angkatan 2020 berarti sudah masuk semester 3 ya, maksudnya paling tidak kalian sudah banyak atau sudah dalam 1-2 tahun terakhir ini sudah sering terpapar di telinga kalian, artinya sudah familiar dengan di telinga kalian penyakit-penyakit komunitas ya, atau penyakit-penyakit respi yang ada di sekitar Anda ya. Tentunya mungkin ada yang sudah paham bagaimana mengklasifikasinya penyakit-penyakit respi ini yang ada di masyarakat. Nah, epidemiologi saya kembali lagi mengingatkan, mungkin sudah pernah kita ketemu di beberapa blog sebelumnya, tetapi karena masih dasar, jadi kita lebih banyak mungkin ketemunya nanti antara semester 5 dan sampai semester 7 ya. Jadi epidemiologi adalah suatu rangkaian proses yang terus-menerus dan sistematik dalam pengumpulan data ya. Pengolahan, jadi ada komponen dari epidemiologi itu adalah rangkaian proses. Jadi adalah suatu proses yang selalu dijalankan di tingkat pelayanan kesehatan primer atau di puskesmas, pelayanan dasar ya. Yaitu pengumpulan data, pengolahan, analisa dan interpretasi serta diseminasi informasi. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebaran ya, kemudian proporsi dari suatu penyakit dan determinan dari suatu penyakit dan sistem pencegahannya. Jadi kalau kita sudah tahu tentang berapa proporsinya, berapa distribusinya, berapa karakteristik, maksudnya berapa sebaran karakteristik penyakitnya, jadi kita sudah bisa tahu memberikan suatu pencegahan. Jadi itu selalu serangkaian ya, ada epidemiologinya, ya ada data epidemiologinya. Kemudian setelah itu Anda sudah bisa memberikan suatu pencegahan. Jadi mungkin kalian ya, maksudnya generasi COVID ini, maksudnya selama ini tidak terlalu banyak offline-nya, ya selama Anda masuk mungkin masih minim sekali pengalaman belajar di luar, apalagi ke masyarakat ya, yang terjun TBM. Ya, Anda tidak mungkin terlibat di TBM, orang-orang TBM ataupun orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang suka melakukan pengabdian masyarakat. Anda tidak membuat proposal suatu kegiatan kalau Anda tidak tahu berapa sih kejadian penyakit di wilayah kerja Anda, ya, di wilayah yang Anda mau jadikan sebagai objek
tempat Anda melakukan suatu pengabdian atau bukan bakti sosial atau apapun itu dalam bentuknya intervensi kesehatan, Anda tidak mungkin melakukan, Anda tidak bisa, maksudnya kalau Anda tidak melakukan dulu pendekatan kepada orang pihak puskesmas atau Anda tidak tahu datanya apa yang Anda mau intervensi, tapi kan tidak bisa, maksudnya tidak bisa jalan. Jadi melalui data yang Anda dapatkan, Anda bisa merencanakan bahwa saya mau melakukan ada penyakit ini yang ada di masyarakat, sehingga saya mau melakukan intervensi ini. Sekian yang dibutuhkan logistik dalam bidang kesehatan, ya obat-obatan yang saya butuhkan. Jadi itu fungsinya. Jadi kalau kita mau melakukan intervensi penyakit atau mau melakukan penanganan penyakit, kita harus tahu dulu berapa sih sebaran penyakit tersebut, apa faktor resikonya, ya, apa faktor resiko dari penyakit tersebut. Kemudian lebih banyak misalnya anak-anak yang terkena atau apakah lebih banyak orang dewasa, ya, apakah orang lansia yang paling banyak. Jadi dari situ kita tahu bahwa langkah selanjutnya adalah pencegahan. Seperti yang saya sampaikan di sini dari slide saya, epidemiologi adalah suatu proses, ya, tetapi intinya dalam ilmu epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan determinasi dari suatu penyakit. Distribusi itu bisa karena proporsi berapa persen kalau laki-laki terkena penyakit tertentu, ya, berapa persen orang Muslim yang terkena, berapa orang yang mempunyai pendidikan rata-rata pendidikannya yang kena, maksudnya dia di level mana, ya. Kemudian apakah orang PNS, kemudian apakah orang pekerja buruh bangunan, apakah itu semua tergantung dari demografi karakteristiknya, ya. Jadi intinya yang itu yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa bahwa setiap kita mempelajari suatu penyakit Anda masuk ke bagian, Anda dulu harus tahu intinya berapa sebenarnya, kenapa menjadi suatu topik pembicaraan ini, ya, karena kenapa dimasukkan penyakit-penyakit respi ini dimasukkan sebagai kompetensi yang anak-anak harus dapatkan selama pendidikan, karena itulah yang terjadi banyak di masyarakat. Artinya itulah kompetensi yang harus Anda tangani yang banyak di sekitar kita, ya. Dan itu ada dalam SKDI bahwa standar kompetensi dokter Indonesia bahwa Anda harus menangani penyakit-penyakit respi. Nah, untuk level Anda di program studi, ya harus tahu dulu sebarannya, ya, proporsi kejadian penyakit tersebut, sehingga Anda bisa mudah melakukan pencegahan. Sudah tahu, oh, penyebab faktor resikonya dia kena penyakit respi ini karena ini. Sehingga Anda mudah, setelah Anda mengetahui dasarnya ada seperti ini, Anda sudah bisa, oh, apa kebutuhan logistik apa yang Anda butuhkan, kemudian kompetensi yang Anda butuhkan apa saja, kemudian bantuan-bantuan apa saja yang Anda butuhkan. Ya. Kemudian epidemiologi adalah program pencegahan dan pemberantasan penyakit akan sangat efektif bila dapat didukungan oleh sistem yang handal, karena fungsi utamanya adalah menyediakan informasi. Jadi tidak harus anak-anak yang turun ke lapangan bahwa saya harus mencari datanya, tapi harus tahu, ya, kenapa penyakit respi ini menjadi suatu penting bagi mahasiswa kedokteran, ya. Kenapa, apa urgensinya, kemudian apa implikasinya nanti Anda pada saat Anda selesai. Jadi program epidemiologi adalah program pencegahan dan pemberantasan penyakit akan sangat efektif bila data dukungan oleh sistem yang handal, karena fungsi utamanya adalah menyediakan informasi epidemiologi. Yang paling penting dalam informasi epidemiologi adalah waktu, person, and time. Ya, waktu kapan kejadiannya, kapan kejadiannya, waktunya, kemudian personnya siapa-siapa, karakteristiknya siapa-siapa, ya, karakteristiknya siapa-siapa, apakah lansia, apakah anak-anak, apakah usia produktif, ya, usia produktif, apakah ibu hamil, ya, itu semua namanya personnya, ya. Kemudian waktu, person, and time, dan kapan terjadinya penyakit tersebut. Itu intinya kalau. Jadi dari studi epidemiologi yang lakukan, ya, yang kita lakukan itu kita bisa sudah dapatkan informasinya yang sangat mendukung untuk kegiatan selanjutnya, ya. Bila dapat oleh yang handal, karena fungsi utamanya adalah menyediakan informasi. Jadi setelah itu kita dapatkan
Karena tidak harus terjun ke lapangan. Cukup dengan mengetahui apakah dari sumber artikel yang atau sumber data demografi, misalnya dari statistik, ya, ada kan statistik kesehatan, ya, ada data-data profil kesehatan, kemudian Anda bisa dapatkan dari 10 penyakit terbesar yang ada di puskesmas di mana Anda mau melakukan intervensi, ya. Di puskesmas itu di layanan dasar sudah ada data setiap hari. Jadi itu bisa diambil datanya 10 penyakit terbesar. Artinya 10 penyakit terbesar kalau dalam satu hari itu artinya berapa jumlah pasien yang datang dengan keluhan-keluhan seperti ini, ya. Penyakit respi ini adalah penyakit common atau penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Ya, kenapa akhirnya dijadikan sebagai suatu bahwa inilah yang harus kompetensi yang harus Anda dapatkan. Kemudian klasifikasi penyakit menular dan tidak menular, ya. Kalau penyakit menular mungkin melalui airborne disease, ya, melalui udara, kemudian waterborne transmission, ya, bisa penyakit kalau berhubungan dengan infeksi, ya, melalui melalui air atau melalui udara. Kemudian penyakit tidak menular bisa penyakit jantung atau penyakit kanker. Kemudian mortality, ya, menurut ICDC 11, ya. Kalau kita berbicara tahun ini karena sudah sekarang ICDC berapa? Sudah ada yang tahu ICDC sampai ICDC berapa sekarang? Ada yang tahu dari blog-blog sebelumnya? Mungkin ada yang sudah menjelaskan. Sekarang sudah masuk kategori ICDC berapa sekarang? Apakah 12? Berapa sekarang? Ya, kalau menurut ICDC itu dari WHO standar, dari data yang ada dari WHO, ya, tapi ini harus diupdate, ya, bahwa penyakit respirasi itu masuk kepada urutan 12, disease the respiratory system, ya, urutan 12, angka kejadiannya baik dalam mortality-nya, ya, dianggap penyakit kematian diakibatkan oleh penyakit respi dan penyakit yang diakibatkan oleh gejala-gejala respi. Itu berada di urutan nomor 12 menurut ICDC, ICD nomor 11, ICD nomor 11. Kemudian ini adalah sistem respirasi manusia. Mungkin saya tidak bukan kapasitas saya menjelaskan, ya. Saya pikir kalian sudah tahu, sudah masuk kepada hari ke-5, ya, mengikuti sistem respirasi manusia. Anda sudah tahu yang mana sih organ tubuh mana sih yang berhubungan langsung, ya, yang mana masuk atau inklusif di dalam sistem respirasi manusia. Nah, penyakit sistem respirasi, ya, penyakit sistem respirasi pada umumnya dengan keluhan ditandai dengan batuk, sesak, nyeri dada. Jadi hampir setiap orang pernah mengalami batuk, baik batuk biasa maupun batuk akut, ya. Dari penelitian menyatakan bahwa prevalensi batuk kronik hanya 8 sampai 14% dari populasi, ya. Tapi itu batuk kronik, ya. Itu berdasarkan kalau prevalensi batuk kronik. Jadi, tapi ini harus kita selalu update. Mungkin hampir sama dengan slide yang saya jelaskan tahun ini dengan tahun yang kemarin. Tapi insya Allah soalnya berbeda, ya. Kemudian penyebab dari selama ini adalah penyakit respirasi, banyak sekali penyebabnya, apakah itu melalui infeksi, apakah itu melalui iritasi saluran nafas, alergi, kemudian ada riwayat PPOK-nya, kemudian ada kanker, kemudian aspirasi benda asing atau psikogenik. Ada yang tahu psikogenik itu apa? Ada yang tahu? Ada apa itu psikogenik? Penyakit apa? Gejala apa yang psikogenik? Psikogenik itu kalau tidak salah, ya, artinya keluhan-keluhan yang muncul, misalnya penyakit bisa berpengaruh kepada resiko karena desakan, misalnya apakah pemikiran, apakah stres, kemungkinan itu bisa mempengaruhi, ya. Jadi ada faktor penyerta atau penyebab penyerta yang bisa mempengaruhi kenapa orang terkena atau kena gejala penyakit respirasi. Jadi ada psiko, namanya awalnya di situ psiko ini berarti kejiwaan, ya, jiwa, apakah dia dalam kondisi under pressure, kemudian apakah dia banyak pemikiran, kemudian ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikogenik, ya. Itu yang kalau saya tidak salah
silahkan di kalau saya tidak salah psikogenik itu berhubungan dengan stres atau bukan under pressure atau pemikiran yang terlalu berat. Kemudian ini yang tadi karena ada judul bahwa 5 penyakit yang berhubungan, epidemiologi penyakit yang berhubungan dengan penyakit respirasi, ya, ada prevalensi tuberkulosis menurut Kemenkes. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu 5 sebaran dari proporsi kejadian dari penyakit 5 penyakit respirasi, yaitu salah satunya adalah tuberkulosis, ya. Saya selalu mengambil yang update, ya, meskipun ini masih 2018, prevalensi tuberkulosis menurut Kementerian Kesehatan, ya, karena inilah yang representatif di Indonesia, ya, representatif yang menyatakan bahwa terjadi di dalam populasi di warga atau di Indonesia itu adalah representatif data yang tersedia yang ada menggambarkan apa yang terjadi di populasi di Indonesia, di negara Indonesia. Jadi diperkirakan insiden tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 623 kasus dengan angka kematian sebesar 40 per 100.000. Ada yang bisa apa itu 40 per 1.000? Per 100.000, maaf. Artinya di antara kasus insiden atau yang terjadi penyakit tuberkulosis 566, kalau kita hitungkan sekitar ada 40 di antara 100.000 populasi ini ada sekitar kematian, ya, ada sekitar 40 kematian penduduk, ya, misalnya dari 100.000 itu cara membacanya. Jadi ada 40 dari sekian banyak 100.000 populasi. Kalau kita ini kan dari kita persentasekan yaitu 53%. Saya salah, 50% ternotifikasi dan tertangani. Artinya masih under treatment-nya dalam pengobatan. Kemudian setelah maksudnya selain dari tuberkulosis ada TB HIV, ya, TB HIV yaitu penderita HIV dengan tuberkulosis tidak dihitung, dan 36% dengan mortalitas 9.400. Kemudian ini tahun 2014, ya. Jadi MDR, ya, multi drug resistant itu adalah sekitar 23.000. Ya, bayangkan Ki, di sekitar kita ada orang kita tidak tahu. Jadi sebegitu banyaknya di antara waktu pada saat COVID ini, kenapa orang lebih heboh, ya? Mungkin orang dari segi epidemiologi mengatakan bahwa penularan dari COVID itu sangat-sangat tinggi, atau maksudnya tinggi angka penularannya. Di TB pun memang sebetulnya meskipun dianggap bahwa penyebabnya adalah bakteri, ya, bakteri yang sangat ganas yang bisa menyerang imun manusia, itu sebenarnya karena dia masa inkubasinya sangat-sangat panjang, jadi kemungkinan orang banyak terinfeksi kita tidak tahu, tapi karena mereka masih terpayungi atau masih terlindungi dari imunitasnya, kita tidak tahu nanti ke depannya pada saat dia imunnya turun, ya, bisa saja itu bisa muncul karena dianggap bahwa tuberkulosis ini, maksudnya bakteri tuberkulosis ini sangat-sangat kuat, ya, maksudnya kadang-kadang kita bisa lihat saja dari MDR, ya, MDR multi drug resistant, ada memang orang yang tidak mampu tidak cocok, ya, ada salah satu obatnya yang tidak bisa maksudnya paling tidak bisa meredam bakteri tersebut, sehingga orang itu menganggap bahwa tidak bisa, maksudnya kasus tersebut dari kasus biasa tuberkulosis bisa meningkat menjadi kasus MDR karena resisten, ya, artinya dia menahan, tidak bisa, tidak ampuh. Jadi itulah intinya, ya, harusnya kita tahu bahwa kenapa kasus TB ini, dari kalau Anda mau membaca ke belakang, maksudnya membaca referensi-referensi yang terdahulu, bahwa penyakit TB ini memang adalah sudah penyakit dari dulu, ya. Apakah penyakit ada di Indonesia? Bahkan kalau kita lihat dari akumulasi jumlah penduduk di Indonesia, ya, jumlah penduduk di seluruh negara, itu kita masuk pada ke-6, ya, keempat. Karena kalau kita lihat
distribusi penduduk atau penduduk Indonesia memang sangat tinggi ya, kita masuk kepada negara keempat yang tertinggi. Sebaran penyakit pun juga masuk posisi keempat. Jadi bayangkan memang banyak sekali ya, banyak sekali. Ini tahun 2018, itu belum harusnya update 2020 ya, karena kalau menurut data ya, menurut Kemenkes, kita tidak bisa mendapatkan, misalnya kalau saya menjelaskan sekarang, saya dulu di depan Anda menjelaskan tentang prevalensi, saya agak susah mengakses, dan bukan cuma saya ya, maksudnya kalau kita sebagai dosen mengakses pada data yang terkini, misalnya saya mau menyajikan tahun 2011, karena data itu akan dilaporkan dalam hitungan, kalau secara nasional itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi ada pegangannya, ada namanya SKDI, standar sistem SDKI ya, bukan SKDI, Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI, bukan SKDI ya, maaf saya salah spell. Jadi kalau kita mau kalau misalnya saya dosen akan menyajikan suatu data, ya bisa saja data penelitian yang baru dilakukan, tetapi itu tidak representatif secara nasional ya. Tetapi kalau kita merujuk data dari Kementerian Kesehatan, kita tidak bisa menyatakan bahwa tahun 2011, karena itu kemungkinan Anda bisa dapatkan data tersebut, tapi itu data secara spesifik ya, mungkin per wilayah ya, mungkin per golongan, per bagian, tetapi tidak secara menyeluruh secara Indonesia. Kalau kita berbicara, kalau saya menjelaskan bahwa tahun 2021 ini atau tahun 2020 ini sudah sekian angka kejadiannya, itu sangat lama ya, maksudnya proses terbitnya antara hasil survei demografi kesehatan Indonesia itu membutuhkan sekitar 2-3 tahun baru bisa keluar ya. Ya, ini saya bisa kasih gambaran prevalensi, baik itu angka TB, kemudian kematiannya pada status tahun 2014, kemudian yang tertangani masih ternotifikasi dan tertangani itu masih 53%. Jadi begitu banyaknya angka penderita TB yang kita tidak tahu ya. Itu estimasi dari dari orang epidemiologi. Orang epidemiologi itu dalam mengestimasikan pasti ada salahnya ya. Mesti ada lebih dan kurangnya. Jadi kalau dalam perhitungan data ya, perhitungan data ada namanya plus minusnya ya. Dalam hitungan kesehatan ataupun kedokteran selalu menyatakan bahwa kalaupun dia benar ya, dia lebih benar, kalaupun ada misalnya kekurangannya ya, maksudnya data ini sedikit berbeda dengan data yang didapatkan dari institusi yang lain, tetapi perbedaannya itu hanya pilihan. Kemudian tuberkulosis ya, sekarang bagaimana sih sebaran secara dunia ya, secara begitu banyak sekarang menjadi perhatian dunia ya, dianggap bahwa ini harus dikompaki, harus ditangani secara baik secara nasional maupun secara internasional, dan itu harus membutuhkan orang-orang dari multidisiplin ya, karena ini adalah penyakit masyarakat. Penyakit adalah perilaku ya. Penyakit memang yang terinfeksi dari bakteri, tetapi penyakit ini sangat-sangat dipengaruhi baik dalam tingkat penyebarannya, pengobatannya, itu membutuhkan orang-orang yang maksudnya multidisiplin ya, dan multi pendekatan, approach-nya harus lebih banyak ya, bukan orang penderitanya saja bahwa dia mau dia mau sembuh, tetapi kesembuhan ini sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ya. Kemudian indikator RPJPM, maksudnya apa-apa yang rancangan pembangunan jangka menengah di bidang kesehatan ya, apa-apa sekarang yang sudah dilakukan. Ini kan RPJPM-nya 2015 sampai 2019, semua pemeriksaan orang-orang yang ada baik di puskesmas itu maupun di rumah sakit rujukan, misalnya kalau di BBK ya, berbasis mikroskopik molekuler dan kultur examination ya.
Jadi harus ada kultur examination, kemudian mikroskopik molekuler. Di puskesmas sudah ada semua dilengkapi lab dasar ya. Bagaimana karena penderita TB yang setahu saya, penderita TB yang misalnya cuma 2, 6 bulan, penderita TB tanpa komplikasi itu semua yang tidak terdeteksi yang tidak terdeteksi di puskesmas karena memerlukan tindak lanjut itu akan dikembalikan pengobatannya, dia akan rujukan balik. Jadi misalnya kalau ada gejala ada pasien yang datang ke puskesmas, kemudian masih satu ya indikasinya bahwa apakah masih abu-abu yang memerlukan tindakan lanjut selanjutnya ya, itu dia harus dirujuk. Pada saat setelah selesai seorang pasien diberikan intervensi di rumah sakit rujukan, mereka akan dikembalikan di pengobatannya di puskesmas. Ya, itu yang setahunya. Jadi akan dirujukan balik karena memang pengobatan untuk TB ini pengobatannya itu di puskesmas. Ya, itu belum yang beda kalau TB MDR ya, memang perlu spesifik pendekatan dan spesifik pengobatan. Tapi kalau setahu saya TB yang non komplikasi itu selalunya antara apakah pengobatan 2 bulan, apakah pengobatan 6 bulan itu dikembalikan setelah misalnya ada pemeriksaan lanjut di rumah sakit rujukan, setelah didapatkan bahwa orang tersebut atau pasien tersebut positif, tergantung dari kasusnya mereka akan dikembalikan atau ditangani oleh di puskesmas atau pelayanan dasar ya, pelayanan dasar. Nah, tapi pada intinya bahwa ketercapaian pencegahan atau ketercapaian program pencegahan penyakit TB ini bahwa semua tahun 2019 itu semua pemeriksaan berbasis mikroskopik molekuler atau kultur examination ya, sehingga angka lebih rendah dari RPJPM 2013 yang masih memakai metode survei atau namanya sensitive method. Kemudian target tuberculosis prevalence pada tahun 2017 yaitu 254 per 100.000 populasi. Dan akhirnya tercapai pada tahun 2018 yaitu 250 per 100.000 populasi. Maksudnya targetnya akhirnya tercapai targetnya meskipun 4 ya. Artinya yang diprediksikan, yang diestimasikan bahwa saya harus mencakup orang-orang yang beresiko ini, maksudnya harus tertangani, paling tidak mempunyai kontak langsung kepada pelayanan kesehatan, artinya pernah didata bahwa ini orang beresiko, itu tercapai pada tahun 2018 bahwa dia harus mencakup bahwa petugas kesehatan di wilayah kerjanya ya secara nasional itu sekitar 200, dia harus melihat mencari 250 orang per 100.000 populasi, dan itu tercapai sesuai rancangan pembangunan jangka menengah sampai tahun 2019. Ini proporsi of tuberculosis cases by age group. Ini adalah betul-betul adalah suatu data epidemiologi. Tadi saya bilang bahwa epidemiologi itu menghasilkan suatu data ya, data demografik berdasarkan person, age atau umur, kemudian waktu atau time. Jadi ada 3. Nah, sekarang kalau sebaran berdasarkan tahun 2018 bisa kita lihat ya bahwa penyakit ini tidak mengenal umur ya. Penyakit itu ada semua di segala umur ya. Jadi di segala umur. Jadi kalau kita lihat perjalanannya atau trennya dari tahun 2014 ya sampai 2018 dari Direktorat Jenderal ya penyakit pencegahan dan pengawasan ya dari Kementerian Kesehatan bahwa angka untuk usia produktif ya atau usia produktif masih sangat dominan ya pada tahun 2014 sampai 2018. Bisa kita lihat di sini ya, meskipun ada trennya pada tahun 2018 itu turun sedikit sekali, tidak signifikan. Tahun 2017 berada di peringkat yang tertinggi ya sekitar 17,2. Jadi anak-anak maksudnya jangan sampai bahwa kita lengah ya, bahwa artinya kalau kita sudah tahu datanya, sebaran datanya ini bahwa
kalau kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penyakit TB yang mungkin mahasiswa-mahasiswa ilmu kedokteran, mahasiswa kedokteran dan kesehatan yang tahu saja ini, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang atau orang tidak usah tahu orang usia-usia yang sekian, orang yang tidak pernah tahu care tentang data kesehatan tentang apa itu tuberkulosis ya, dia tidak tahu bahwa ada penyakit begini, orang tidak peduli, maksudnya tidak peduli. Bagaimana kalau tidak tahu bahwa sebenarnya ini sangat beresiko ya, dan sangat beresiko bagi pada umur usia produktif. Dan dianggap bahwa kenapa pemerintah ini betul-betul menggalakkan, bukan hanya menggalakkan bahwa ini adalah isu nasional dan isu secara internasional ya, artinya penyakit ini dianggap bahwa dia akan kalau tidak ditangani secepatnya karena akan lost generation ya, lost generation. Kita akan lost generation. Kalau lebih banyak orang yang terkena pada usia produktif, bagaimana untuk masa depannya? Lost generation artinya sudah tidak ada harapan. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa dia akan kembali sembuh secara utuh. Ya, artinya yang kita harapkan sebagai generasi pelanjut untuk bangsa ataupun untuk yang lainnya, untuk itu tidak bisa kita harapkan untuk lebih sebanyak, maksudnya keinginan kita bahwa dia tumbuh atau dia akan berkembang menjadi manusia yang sehat untuk usia yang panjang, tetapi masih terhalangi usia produktif ya. Dan pemerintah tidak rasis dan tidak ini ya, bahwa semua segala umur pun dia harus pencegahan. Tetapi inilah ancaman bagi kita ya, bagi khususnya bagi kalian adalah yang terjun di bidang kesehatan dan kedokteran. Saya yakin Anda harus care ya, bahwa sebegitu banyaknya angka penyakit tuberkulosis di sekitar kita, dan itu lebih banyak di usia-usia produktif. Apalagi anak-anak ya 0 bulan ya, 0 bulan, kemudian ada sudah 1 tahun sampai umur infan, kemudian sampai 1 tahun, dan lebih tinggi juga pada angka usia lebih daripada 65 tahun ya. Nah, ini berhubungan dengan penyakit imunitas. Meskipun saya yakin kalau Anda nanti minggu kedua belajar tentang etiologinya, patofisiologinya, ya, saya yakin Anda bisa menyelesaikan. Kalau lihat kenapa sih lebih banyak kepada usia produktif, tapi harus Anda tahu dulu faktor resikonya kenapa lebih banyak pada usia yang 25 sampai 34 tahun. Ini lebih banyak kepada faktor perilaku ya, atau PHBS. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Kemudian permasalahan TB di Indonesia, ya, itu ada faktor sarana, kemudian faktor penderita pasiennya. Kalau faktor sarana itu mungkin masuk kepada faktor eksternal ya, tersedianya obat yang cukup dan kontinu karena sudah permasalahan TB di Indonesia ya, tidak semerta-merta pasien yang datang ke puskesmas pengobatan atau obat yang tersedia itu ada ya pada hari kunjungannya ya, tidak mutlak ya, meskipun bukan tidak mutlak, kadang-kadang memang distribusi obat itu kadang mempengaruhi ya orang yang harusnya di penderita TB. Kalau kita pelajari bahwa penderita TB biasanya kalau 1 hari saja dia skip, 1 hari dia tidak minum, seingatku dia harus mengulang lagi. Bayangkan itu, dia harus tidak, jadi betul-betul dia harus konsekuensi 3 kali sehari dan obatnya apa saja, dan dia tidak pernah putus obat. Yang sertanya saking striknya mungkin 1 hari atau 1 kali saja dia skip, itu berarti Anda harus mengulang kembali ya. Entah itu benar ya, entah itu mungkin bisa nanti pada orang-orang dosen-dosen yang spesialis penyakit paru ya, spesialis paru ya, penyakit jantung atau apa yang berhubungan dengan respirasi ini, apakah betul dalam tindakan pengobatannya itu yang kadang mempengaruhi. Jadi orang putus obat saja 1 hari Anda itu merupakan suatu kegagalan, apalagi 1 kali ya. Kemudian koordinasi sistem Yankes ya, koordinasi sistem Yankes ini sangat-sangat mempengaruhi juga. Tidak mutlak bahwa SDM yang pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan itu mengetahui ya, apalagi penanganan TB di tingkat puskesmas ada di poli umum
ya, ada di poli umum. Khususnya untuk penyakit-penyakit infeksi memang ada di dalam situ karena ada namanya P2M, ya, pemberantasan penyakit menular, ya. Jadi kalau mau diedukasi pasiennya ini biasanya dimasukkan di polinya untuk penyakit-penyakit infeksi. Biasanya itu ada yang menangani program, ada namanya program itu khusus untuk edukasi. Beda yang mendiagnosisnya, tetap jelas ada dokter umumnya di sana, ya. Tetapi permasalahan TB atau TB di Indonesia itu lebih banyak kan dipengaruhi oleh karena faktor perilaku, umur, dan tingkat pengetahuan. Kemudian regimen OAT yang adekuat, ya, itu faktor dari sarannya, ya. Kemudian faktor penderita atau pasien, jadi tingkat pengetahuan. Jadi banyak sekali, ya. Itu saya bilang tadi bahwa lakilah atau beruntunglah Anda yang berada di bidang kesehatan, tahu, ya, ini yang masalah esensial bagi kehidupan manusia. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan berlatar belakang berlatar belakang kesehatan, ya, berlatar kedokteran? Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana kita bisa mengedukasi orang-orang ini? Dia pintar di segala, maksudnya di bidang lain, tetapi dia tidak tahu bahwa ada faktor risiko, ya. Dan itu lebih banyak kepada orang-orang usia produktif, ya. Jadi tingkat pengetahuan sangat mempengaruhi. Belum tentu juga orang bisa berbanding terbalik, ya. Bisa saja orang ada teori yang menyatakan bahwa sikap tidak ilmu tidak berbanding lurus. Dulu itu bahwa orang semakin tinggi pengetahuannya berarti sikapnya akan semakin bagus, ya. Tetapi itu tidak ada yang mengatakan teori bahwa tidak mutlak orang yang berpengetahuan baik dia akan menyikapi dengan baik, ya. Jadi misalnya tingkat pengetahuan, orang berpikirnya bahwa penyakit-penyakit TB ini adalah orang-orang yang menengah ke bawah, orang tingkat pengetahuannya yang kurang. Ya, mungkin banyak juga yang orang-orang yang pengetahuannya yang tinggi karena memang dia infeksi itu bisa saja infeksi yang tidak langsung, ya. Maksudnya mereka sudah tahu, tetapi ada saja, ya, faktor resiko lainnya yang bisa mereka terinfeksi penyakit ini. Jadi ada tingkat pengetahuan yang sangat mempengaruhi, kemudian daya tahan tubuh, imunitas seseorang, kemudian kebersihan diri dan pencegahan penularan, kemudian perasaan dan diri karena infeksi TB. Karena orang kalau TB itu sudah mungkin belum orang di sekitarnya tidak berasa apa-apa, tetapi dia lebih orang baperan, ya, bahwa dia merasa tidak dibutuhkan lagi, orang menghindar. Jadi dia akhirnya betul-betul dianggap bahwa ini akan sudah suatu isu yang sangat esensial yang harus dicegah. Karena kalau orang terkena penyakit ini, orang dia sudah merasa dirinya tidak berdaya apa-apa. Orang di sekitarnya tidak merasa apa-apa, tetapi dia yang baperan, ya. Bahwa orang terhindar sedikit, orang menjauh sedikit, bahwa orang sudah menghindari, ya. Orang pakai masker mungkin yang belum biasa pakai masker, orang di sekitarnya setelah dia ketemu dengan orang tersebut dia orang memakai masker. Jadi ada saja orang merasa rendah diri, ya, atau baperan di sini. Orang penderita TB. Kemudian kesadaran dan usaha untuk sembuh, ya. Apalagi kalau orang yang terkena ini ada riwayat merokoknya atau riwayat gaul, maksudnya suka keluar malam, ya, maksudnya pola perilakunya yang tidak sehat, ya, kehidupan pola hidupnya yang tidak teratur, ya. Kadang-kadang orang membiasakan hidup disiplin, ya, dengan minum obat yang teratur 3 kali 1 hari, itu susah sekali, ya, susah sekali untuk memulai. Jadi itu akan mempengaruhi khususnya bagi orang penderita, ya, penderita TB ini susah sekali untuk disiplin, untuk dirinya sendiri susah untuk disiplin karena memang maksudnya dari awalnya memang dia tidak disiplin, ya, itu susah sekali. Kemudian permasalahan TB di Indonesia lagi ada faktor keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Nah, berdasarkan dari permasalahan TB di Indonesia itu, maka adalah macam-macam program sekali, ada namanya TOS, ya. Kemudian sekarang ada PMO, pendamping minum obat, ya. Karena itu dianggap bahwa permasalahan TB ini bukan untuk pasiennya sendiri. Permasalahan TB ini harus semua melibatkan kalau di dalam salah satu keluarga terjangkit atau terkena namanya TB, pendekatannya itu secara holistik,
dalam satu saja anggota keluarga, pendekatannya itu harus holistik. Artinya pasien ini tidak ditangani oleh dia sendiri, tetapi semua anggota keluarganya harus dikorek-korek, ya, harus diberikan pemahaman, harus ditahu sudah pernah kontak langsung tidak, apalagi istrinya, apalagi ada anaknya, kemudian orang-orang di sekitarnya. Jadi secara holistik, bukan secara sendiri-sendiri, secara parsial, ya. Jadi faktor keluarga yang sangat mempengaruhi, jadi memberi dukungan atau motivasi, menjadi pendamping minum obat, kemudian mencegah penularan pada keluarga, kemudian memeriksakan diri jika ada gejala kecurigaan TB. Jadi inilah permasalahan TB yang sangat ini ya, maksudnya sangat sebagai high issue, maksudnya isu yang sangat-sangat penting bagi pemerintah Indonesia. Kemudian permasalahan TB di Indonesia ini ada lagi, maksudnya belum sampai kita menurunkan angka kejadian TB, ya, belum sampai kita menangani TB, tapi sudah muncul lagi namanya tuberkulosis resisten ganda atau multi drug resistant. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan kita, ya. Kemudian ada TB MDR, mungkin anak-anak nanti baca yang ini ya, bagaimana sih orang yang suspek TB MDR, kemudian apa sih tantangan permasalahan TB di Indonesia sekarang ini, ya. Kemudian belum lagi TB MDR, ada lagi TB yang TB HIV, ya. Itu yang sangat sekali menjadi high issue atau big issue sekarang bagi orang-orang di penyakit-penyakit infeksi seperti ini. Kemudian permasalahan TB lagi, penyebab TB MDR bisa dibaca karena waktunya mepet, masih ada beberapa penyakit, ya. Kemudian faktor yang pun terjadinya MDR, jadi ada mikrobiologi, ya, ada klinik, ada program kesehatan, ada faktor HIV/AIDS, ada faktor kuman. Jadi kalau faktor mikrobiologi ada resisten natural, ya, resisten. Jadi orang memang kalau karena saya bilang tadi bahwa bakteri TB ini sangat-sangat kuat, ya, resistensi natural dan tidak bisa, memang sudah ada obat, mungkin sudah ada pengobatan secara berubah lagi dari WHO, ya, karena ini ada standar WHO. Jadi orang yang sudah yang tadinya kuat, ya, tapi karena resistensi natural, ya, akhirnya dia bisa muncul dari kasus TB biasa menjadi kasus MDR. Kemudian resistensi didapat, kemudian virulensi kuman, ya, kumannya semakin patogennya semakin kuat, ya, virulensi kuman, ya, sangat-sangat, makanya membutuhkan pendekatan kepada orang penderita TB. Kemudian secara klinik, penyelenggara kesehatan atau petugas kesehatan, kemudian klinik obatnya, ketersediaan obat, kemudian pasiennya dia mau disiplin tidak menjalankan pengobatan ini atau treatmentnya. Kemudian ada program kesehatan, program DOTS, ya, directly observe saya lupa T-nya, TB belum berjalan dengan baik, kemudian biaya yang besar, kemudian tidak ada laboratorium untuk biakan dan uji kepekaan. Ya, betul, ini tidak semua puskesmas, ya, tetapi semua sekarang puskesmas ada ditunjuk memang, ya, sama dengan penanganan HIV sekarang di masyarakat. Tidak semua puskesmas itu bisa menangani penyakit-penyakit HIV. Jadi sama dengan di TB, tidak semua juga, ya, tidak semua lengkap. Makanya kadang-kadang satu puskesmas itu ada namanya rujukan vertikal, rujukan horizontal. Jadi misalnya salah satu pasien berkunjung ke puskesmas salah satu dan tidak lengkap alatnya, mereka bisa dirujuk ke puskesmas B yang dianggap bahwa ada yang lengkap untuk pemeriksaan dasar. Itu, ya. Kemudian faktor HIV/AIDS, kemungkinan TB MDR lebih besar, kemudian gangguan penyerapan, kemudian faktor kuman, daya tahan tubuh lebih tinggi. Kemudian pencapaian dan kendala di Indonesia. Pencapaiannya, kontrol TB dimasukkan dalam pengembangan nasional, saya bilang tadi, kontrol TB, ya, karena ini adalah pengobatannya, treatmentnya harus disiplin, ya. Kemudian pemberantasan TB merupakan prioritas dari strategi rencana Kemenkes, kemudian intervensi TB HIV dimasukkan ke dalam keputusan menteri. Semakin dijadikannya big issue ini, semakin masuk kepada program-program nasional. Kemudian ada strategi pengendalian TB nasional diselesaikan dengan tema Breakthrough Toward Universal Access. Kemudian ekspansi DOTS meliputi 30% dari rumah sakit umum dan swasta, maksudnya
Yang tadinya sudah ada penyakit program DOTS ini, penanganan penyakit TB ini hanya ada di rumah sakit umum, itu sudah dikembangkan bahwa semua rumah sakit tidak mengecualikan ya bahwa dia harus menangani penyakit-penyakit TB ini ya. Jadi ada namanya program ekspansi ya, meluaskan ya, maksudnya memberikan kesempatan kepada yang tidak dan memang dia yang belum tapi dia mampu untuk menangani. Kemudian pendirian laboratorium rujukan di 7 provinsi baru. Pencapaian di Kendal Indonesia ada ekspansi programatik, ya 5 laboratorium sudah teruji, survei resistensi obat, kemudian aktivitas kolaboratif tentang HIV sudah cukup mencakup di prevalensi yang tinggi, artinya sudah ada sudah dilaksanakan program-program tersebut. Kemudian AID sudah terlibat sepenuhnya dalam meningkatkan profesionalis tentang ISTC termasuk dokter praktek swasta. Jadi merangkum semuanya ya. Karena penanganan ini bukan hanya antara intervensi orang puskesmas dengan pasien, tetapi harus melibatkan secara atau multisektor ya. Kemudian pencapaian dan kendalanya silahkan dibaca lagi ya. Kemudian milestone eliminasi TB pada tahun 2035, mungkin anak-anak bisa lihat mulai dari tahun 2016 sampai 2035 berapa sih persentasenya yang harus ditangani oleh maksudnya target sasaran capaian yang mau dicapai ya berdasarkan tren tahapnya mulai tahun 2020 kemudian 2025 ya, kita sekarang masuk ke 2022 ya, apa-apa saja, kemudian 2030 apa saja, kemudian 2035 ya. Kemudian ini adalah prinsip dan strategi program TB sampai tahun 2020. Penguatan kepemimpinan ya, kalau tidak kuat anunya karena ini adalah multidisiplin, multisektor ya. Kemudian peningkatan akses layanan tos TB bermutu dan berpihak pada pasien ya. Kemudian pengendalian faktor risiko penularan, kemudian peningkatan kemitraan TB melalui forum koordinasi TB, kemudian peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengendalian TB, kemudian penguatan manajemen program. Jadi inilah salah satu prinsip dan strategi program TB, silahkan anak-anak baca juga ya. Kemudian ada indikator atau baseline-nya dan target program TB ya. Ini bisa kita lihat ya, insiden per 100.000 penduduk itu mampu diturunkan dari tahun 2019 34,4 menjadi 344 menjadi 319. Jadi ini tidak muluk-muluk ya. Pemerintah tidak harus gratis kalau kita lihat menurunkan angka kejadian TB tahun 2019 dari 344 menjadi 319. Karena ini adalah tantangan besar. Beda itu kalau data-data bahwa kalau dalam hitungan epidemiologi ini itu tidak terlalu signifikan ya, 344, 319. Artinya pelan, artinya tidak apa-apa, yang penting secara kontinu ya, secara berkesinambungan. Kemudian jumlah kasus baru ya, menurut sekarang sudah dapat sekitar dari tahun 2019 itu didapatkan kasus baru 922 secara nasional, kemudian tahun 2020 sekitar sudah 864 ya. Kemudian cakupannya juga sudah dari tahun ke tahun, artinya kalau petugas kesehatan di puskesmas yang tadinya bilang ada orang beresiko di sana, paling tidak kalau namanya cakupan itu artinya masyarakat yang dicurigai terkena TB itu harus diberikan edukasi bahwa dia harus diberikan pengobatan intervensi. Karena ada masyarakat bahwa dia tidak mau ke puskesmas, ya dia anggap bahwa penyakit ini adalah penyakit mungkin dia maksudnya penyakitnya dia tidak tahu bahayanya bahwa dia mampu menularkan kepada orang lain, ya. Artinya ini sudah ada perubahan sama sekali ya, maksudnya dari tahun ke tahun pemerintah selalu memberikan suatu effort yang tinggi atau usaha-usaha yang tinggi bagaimana sih petugas kesehatan ini bisa merangkum semua orang yang dicurigai khususnya di wilayah kerjanya ya artinya semua masyarakat yang dicurigai yang beresiko terkena TB ini itu sudah mencapai 70% ini secara nasional ya, secara nasional, artinya sisa 30%
Walaupun memang ini tidak tercapai ya secara nasional, tapi saya yakin bagus sekali peningkatannya dari tahun ke tahun. Artinya semakin deteksi kita, surveillance kita semakin tinggi, deteksi case finding itu juga semakin tinggi ya. Penemuan kasus di masyarakat itu semakin tinggi karena keterlibatan dari beberapa sektor. Kalau di puskesmas itu yang tidak bekerja bukan cuma pegawainya ya. Kalau kita lihat proporsi jumlah pegawai di puskesmas itu tidak berbanding dengan jumlah rasio dari jumlah masyarakat yang harus ditangani. Di sana makanya ada disebut dengan kader. Kader itu dibentuk di setiap RW dan RT. Itulah yang jadi perpanjangan tangan di puskesmas nantinya yang melaporkan, ya. Meskipun ini kader ini dianggap sebagai volunteer ya, tidak dibayar apa-apa, tetapi mereka berperan. Volunteer itu berarti mereka diberikan pengetahuan ya, mereka diberikan secara kontinu bagaimana penanganan TB ya. Dia akan melaporkan nanti di puskesmas. Jadi orang merasa terbantukan, maksudnya petugas kesehatan itu hanya tinggal mendapatkan data, meskipun ada saatnya dia harus turun langsung ya, tetapi pada umumnya yang bertugas di sekitar wilayah-wilayah kantong-kantong yang beresiko atau wilayah-wilayah beresiko itu ada kader yang turun ke lapangan ya. Ada yang bertanya sampai di sini sebelum masuk penyakit yang terbaru lagi, khususnya untuk TB ya. Silakan, ada yang mau bertanya bagaimana? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, sekarang kita pindah ke pneumonia ya. Pneumonia adalah inflamasi yang mengenai paru-paru paru. Disebabkan oleh mikroorganisme, baik itu virus, bakteri, dan sebagian kecil disebabkan oleh faktor lain ya. Kemudian ini adalah pneumonia ya, menyerang juga semua, tidak mengenal umur ya, tapi lebih banyakkan insidensinya itu lebih banyakkan usia anak, usia balita, dan usia orang lansia ya. Kemudian ini adalah estimasi persentase kasus pneumonia dalam 5 tahun terakhir di seluruh provinsi di Indonesia. Ada 17 provinsi yang saya perlihatkan di sini ya. Kalau kita lihat ini adalah estimasinya per provinsi ya, ada 33 ya. Kalau secara nasional kejadian pneumonia itu sekitar 3,55 atau rata-ratanya seluruh Indonesia itu adalah 3,5 ya. Kemudian per provinsi Anda bisa lihat apakah Sulawesi Selatan masuk kepada tertinggi juga ya. Ya, kita bisa lihat 3,84 3,79 ya. Cukup tinggi juga. Yang tertinggi di sini adalah Bangka Belitung ya, ada 6,05. Itu kita bisa, atau Nusa Tenggara Barat ya. Paling tinggi yang itu kita bisa mempelajari bahwa penyebab penyakit ini bukan hanya karena faktor virus ataupun bakteri ya, tetapi penyebab penyakit ini adalah bisa juga ada namanya disebut dengan 5 agen penyakit. Dalam ilmu epidemiologi ada namanya 5 agen penyakit, ada namanya agen biologi, ada agen kimia, ada agen fisik, kemudian ada agen sosial ya, kemudian ada agen apa lagi? Ada yang tahu? Ada 5 agen penyakit. Jadi kalau kita sudah tahu agen-agen penyakitnya ini, artinya kita sudah tahu sumbernya adalah virus atau sumbernya adalah bakteri. Misalnya kalau dia kita agen biologi ya, artinya kita sebagai calon atau orang yang berada di pendidikan kedokteran, kita sudah bisa tahu bahwa penanganan infeksi penyakit-penyakit akibat bakteri atau virus ini adalah ini, bagaimana dia masuk ke dalam tubuh, bagaimana dari proses dari prepatogenesisnya menjadi patogenesisnya, kemudian apa faktor resikonya ya. Tetapi kalau berdasarkan tinjauan epidemiologi, dia selalu melihat dulu waktu, tempat, dan orangnya siapa, kemudian mencari agen penyakitnya apa, faktor resiko penyakitnya apa, ya. Dia harus tahu itu faktor resiko penyakitnya apa,
Kemudian kalau dia sudah tahu bahwa agent biologik yang menyatakan bahwa agent, kalau dilihat lagi dari tinjauan epidemiologi bahwa penyakit ini berdasarkan kepada lingkungan, perilaku hidup sehat, ya, namanya teori Bloom, ya. Teori Bloom itu bahwa derajat kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh lingkungan, genetik, ya, lingkungan, genetik, pelayanan kesehatan, dan perilaku hidup sehat. Jadi yang sangat menentukan adalah kita sendiri juga. Karena dari awal, ya, kalau sekarang program pemerintah kita sudah diberikan namanya pencegahan dari awal, ya. Pencegahan primer, ya, yang tadinya belum terindeksitasi apa, kita masih bersih lahir dari rahim ibu, kemudian belum sampai 1 bulan kita sudah disuntik hepatitis, kita sudah disuntik BCG, kita disuntik DPT, sudah ada tahap-tahapnya, ya. Itu pencegahan awal, ya. Kemudian kita bisa lihat lagi, ya, kita bisa lihat bahwa penyebaran atau kejadian penyakit ini dari, saya bilang tadi, kalau kita mau melihat bahwa kejadian penyakit ini sangat ditentukan oleh lingkungan, perilaku hidup sehat, kemudian fasilitas kesehatan, ya. Jadi itu yang harus kita tahu dulu dari tinjauan epidemiologinya bagaimana, kemudian penyakitnya ini agent apa yang penyebabnya, agent fisik kah, agent kimia, agent sosial kah, agent biologi kah. Kemudian setelah itu bisa kita memberikan intervensi kepada masyarakat, ya. Jadi ini adalah sebaran penyakit pneumonia khususnya pada anak usia di bawah 5 tahun berdasarkan provinsi. Kemudian coverage pneumonia finding, ya, namanya case finding, ya. Artinya ini sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun. DKI Jakarta itu sudah mencapai 95,53. Jadi perlu anak-anak ketahui di pelayanan puskesmas itu ada namanya target atau populasi target, ya. Ada namanya populasi target, artinya dalam 1 tahun itu dia harus, misalnya kalau anak-anak harus diberikan vaksin, ya, vaksin dia harus tahu berapa jumlah anak yang lahir per periode, ya. Misalnya tahun 2020 berapa anak-anak yang menjadi yang lahir pada tahun 2020, yang menjadi nanti sasaran intervensinya itulah jumlah dari anak yang lahir tahun 2020. Artinya dia harus cakup. Misalnya kalau ada di puskesmas ada kelahiran, ada angka kelahiran sekitar misalnya 300, ya, per tahun, ya. Artinya anak-anak yang lahir yang ini adalah sasaran untuk intervensinya ke depan nantinya. Artinya dia harus mencapai itu dan melaporkan bahwa intervensi, apakah intervensi vaksinnya, apakah kontrolnya, maksudnya harus selalu diberikan pelaporan tumbuh kembangnya sampai 2 tahun, apakah tidak ada masalah, itu yang menjadi prioritas penanganan penyakit-penyakit respi, ya, khususnya ini respi kita berbicara, itu masuk kepada intervensi mulai dari awal. Jadi kalau pneumonia dalam penemuan kasus di umur di bawah 5 tahun berdasarkan provinsi, sebenarnya DKI ini sudah mencapai 95,5. Kalau berdasarkan data epidemiologi, 70 itu sebenarnya sudah bagus, ya, sudah bagus. Kalau left 30% itu sudah masuk. Jadi kalau di sini lihat di sini Sentral Sulawesi, ya, Sentral Sulawesi itu Sulawesi Tengah sudah tinggi 71,82, kemudian Kalimantan Barat, ya, Kalimantan West Barat, ya, Nor Utara, ada nggak Kalimantan Nor itu Kalimantan Barat Utara, ada nggak Kalimantan Utara? Nor kan utara, ya, ya. Kemudian Banten, ya. Jadi ini kita lihat cakupannya, artinya mereka sudah menangani bahwa anak-anak yang terdeteksi mudah terkena beresiko terpapar penyakit pneumonia ini sudah tertangani. Artinya mereka sudah dalam under pengobatan, under treatment, sudah dalam pengawasan petugas kesehatan di wilayah kerja puskesmas tersebut. Kemudian coverage pneumonia funding underfed di Indonesia pada tahun 2019. Ini trennya, ya.
bisa kita lihat trennya. Meskipun ini dari tahun 2019 mengalami peningkatan yang bagus sekali ya, maksudnya pelan-pelan buyer ini akan sekali peningkatannya, dan itu kelihatan lagi peningkatannya significantly tinggi ya, high signifikan itu pada tahun 2015, akhir 2014, kemudian 2016, tetapi turun ke tahun tahun 2017 menjadi 51,19, dan pada tahun 2018 hanya mencapai 56,51. Artinya coverage fundingnya ya, maksudnya penemuan kasusnya pada penderita, maksudnya orang yang suspek penderita anak usia under 5 pada penyakit pneumonia, menderita penyakit pneumonia. Kemudian mortalitas ya, sebegitu concernnya ke masyarakat pemerintah penyakit pneumonia ini, angka kematian balita akibat pneumonia sebesar 0,08 pada tahun 2016. Jadi sudah ada penurunan sekitar 50% ya, 50% menjadi 0,16. Dari 2015 0,16 turun menjadi 0,08 pada tahun 2018. Jadi sudah sangat signifikan, bagus sekali penanganannya untuk penyakit pneumonia ini ya. Kemudian angka kematian pada kelompok 1 sampai 4 tahun sedikit lebih tinggi, yaitu 0,05. Artinya di dalam populasi 100.000 terdapat sekitar 0,055% ya, berapa kejadian pneumonia, sekitar 5% kejadian tersebut ada kematian, dan cukup tinggi dibandingkan pada tahun 2014 sekitar 13, sangat tinggi ya, dibandingkan pada kelompok bayi juga sekitar 0,06. Kemudian gejala dan tanda umum ya, ini bisa anak-anak lihat, ada demam, sakit kepala, nyeri tenggorokan, hidung buntu ya. Silahkan dibaca. Kemudian pembagian berdasarkan lokasi ya, bisa dilihat bahwa pneumonia itu ada pneumonia lobaris, interstitial, pneumonia lobularis, dan bronkopit. Kemudian tempat terjadinya. Jadi kalau berdasarkan tempat terjadinya, ada namanya pneumonia masyarakat yang disebut dengan community acute pneumonia. Bila infeksinya terjadi di masyarakat, artinya ini infeksinya human to human, infeksi transmission human to human, ya, dari manusia ke manusia. Namanya community ya, penyakit akibat interaksi antara manusia dengan manusia. Itu yang disebut dengan community disease, ya. Kemudian ada yang terjadi pneumonia karena di rumah sakit atau pneumonia nosokomial, ya, hospital acute pneumonia. Ini yang betul infeksi karena ada terjadi penularan di rumah sakit. Kemudian kematian pneumonia, tingkat sosial ekonomi rendah, gizi kurang, berat badan lahir rendah, tingkat pendidikan, kepadatan tempat tinggal, imunisasi, menderita penyakit kronis. Jadi masih selalu berkutat ya, adalah penyakit-penyakit komunitas tidak jauh dari faktor resikonya ini. Sama dengan TB ya. Faktor TB ini sangat sekali dipengaruhi hampir sama dengan penyakit, tetapi dan memang itu masuk pada penyakit perilaku ya. Kemudian faktor resikonya bisa dilihat juga dari faktor lingkungan, faktor individu anak, dan faktor perilaku. Kemudian pengaruh usia. Usia pasien merupakan faktor yang memegang peranan penting pada perbedaan dan kekhasan pneumonia anak, terutama dalam spektrum etiologinya, gambaran klinisnya, kemudian strategi pengobatannya. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Kemudian etiologinya lagi ada neonatus dan bayi kecil ya, orang yang rentang ya. Kemudian ada pseudomonas atau kemudian Klebsiella, kemudian Chlamydia, maksudnya berdasarkan penyebab faktor resikonya ya, dari virusnya atau bakterinya yang ini yang mudah sekali terinfeksi kepada anak-anak ya, neonatus dan bayi kecil. Kemudian gejala infeksi umum, secara umum itu bisa hampir sama dengan di TB ya,
mengalami demam yang tidak tinggi mungkin, kemudian sakit kepala, gelisah, malaise, ya malas, penurunan nafsu makan, keluhan gastrointestinal seperti mual ataupun bisa diare. Jadi kalau anak-anak sudah bisa lihat gejala infeksi umumnya, berarti Anda sudah bisa menebak ya bahwa penyakit ini betul adalah faktor perilaku dan faktor pengetahuan, ya faktor lingkungan dan sangat berpengaruh. Dan ini adalah faktor resikonya, agennya adalah agen biologik ataupun agen lingkungan, ya. Agen lingkungan itu faktor-faktor di sekitar kita, lingkungan itu banyak sekali ya, ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternalnya juga. Kemudian gejala gangguan respirasi ya, respiratori bisa dilihat. Kemudian 3, jadi tadi ada pneumonia secara umum, kemudian pneumonia pada neonatus dan bayi kecil ya. Sering terjadi akibat transmisi vertikal ibu anak yang berhubungan dengan proses persalinan ya. Jadi transmisi vertikal ya dari ibu ke anak pada saat proses persalinan. Infeksi terjadi pada akibat kontaminasi dengan sumber infeksi dari ibu, misalnya melalui aspirasi, mekonium, cairan amnion, atau dari serviks ibu. Jadi bisa infeksi terjadi pada saat transmisi vertikal pada saat proses persalinan. Ini banyak sekali kasus terjadi ya. Apalagi sekarang complicated, masalah semakin banyak pengobatan, semakin banyak juga komplikasi atau penyakit-penyakit yang timbul akibat penyakit apakah itu penyakit hubungan antara manusia, kemudian apakah itu perilaku dari manusia itu sendiri ya. Ini tadi sama dan slide saya. Kemudian faktor resiko yang meningkatkan insiden pneumonia itu bisa umur kurang dari 2 bulan, laki-laki, lebih cenderung ke laki-laki, gizi kurang, kemudian berat badan lahir rendah, tidak mendapatkan ASI yang memadai. Inilah adalah faktor-faktor resiko yang mudah sekali ditemui pada anak-anak yang mempunyai riwayat ataupun keterpaparan yang jelek, resiko-resiko yang ada di sekitarnya yang mudah kita jadikan sebagai suatu bekal untuk mengintervensi. Oh, bahwa anak usia 2 bulan kenapa sih misalnya menjadi bahan diskusi bagi anak-anak sekalian, bahwa kenapa sih pneumonia pada anak ini lebih cenderung pada usia kurang 2 bulan, mungkin karena organ-organ tubuhnya pada saat dilahirkan belum sempurna atau dia penyakit prematur ya, ditambah dengan resiko-resiko di sekitarnya ya, atau misalnya tadi transmisi vertikal dari ibunya pada saat proses persalinan, ditambah lagi dengan usianya yang masih kurang 2 bulan, maksudnya dia dilahirkan dalam keadaan prematur, ya bisa saja itu memicu sebagai faktor risiko terjadinya pneumonia pada usia anak ya. Kemudian ada laki-laki, kemudian gizi kurang, misalnya ada lagi yang mungkin dia BBLK, dia lahir normal, tetapi dia BBLR ya. Jadi ada begitu, ada yang lahir kalau nggak salah ya, ada yang lahir normal tetapi dia BBLR ya. Kemudian ada berat badan lahir rendah, tidak mendapat ASI memadai, dia BBLR lagi, ibunya mungkin dia harus masuk kerja, dia harus cari uang, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan asupan ASI sesuai dengan jangka waktunya ya, yang harusnya 6 bulan. Kemudian faktor lingkungan, polusi udara juga cukup berperanan, kemudian kepadatan tempat tinggal atau slums area, kemudian imunisasi yang tidak lengkap ya atau tidak memadai, kemudian membedong anak atau ada yang menyelimuti anak ya, kemudian menyelimuti secara berlebihan, dia merasakan sesak, dan mungkin juga pada saat bedong itu alat-alatnya, maksudnya selimutnya itu tidak hygiene, kemudian ada defisiensi vitamin A ya. Kemudian mortalitas, angka kematian tadi hampir sama ya, tadi saya jabarkan tadi khusus pada saat 5 tahun tapi di bawah 5 tahun, tapi di sini dibandingkan ya bahwa pada kelompok bayi masih sebesar 0,06, masih sangat tinggi ya. Kalau yang ini tadi di atas adalah balita yang slide sebelum saya atau previous slide saya. Kemudian ada pneumonia pada neonatus dan bayi kecil, ini adalah kita bisa lihat gejala-gejalanya ya.
kemudian pneumonia pada neonatus dan bayi kecil, angka mortalitas sangat tinggi di negara maju, yaitu dilaporkan 20-50%. Ya, saya pernah tinggal di negara maju dan memang angka pneumonia pada anak dan usia lanjut itu sangat tinggi dan itu sangat dipengaruhi oleh iklim, ya, sangat dipengaruhi sangat iklim. Kemudian angka kematian di Indonesia dan di negara berkembang lainnya diduga lebih tinggi. Kalau di Indonesia, kenapa dikatakan tinggi juga di Indonesia? Ya, kalau di negara maju khususnya yang punya 4 musim itu sangat tinggi juga, yaitu 20-50%. Dan di Indonesia pun dianggap sebagai negara yang mempunyai angka prevalensi tertinggi, ya, maksudnya bukan tertinggi ya, maksudnya tinggi juga angka kejadian pneumonia karena dipengaruhi oleh cuaca atau topografi kita, ya. Dan angka maksudnya tinggi kelembabannya di Indonesia, ya, karena kita memang berada di daerah khatulistiwa. Ada daerah-daerah yang angka kelembabannya sangat tinggi yang cukup berpengaruh terjadinya penyakit pneumonia pada anak, baik pada anak maupun pada usia lansia. Kemudian strateginya apa saja? Ya, standar pneumonia examination, ada namanya eradication P2ISPA, ada namanya childhood, jadi dimonitor itu pada saat anak sampai 2 tahun, ya. Semuanya sekarang sudah berhasil dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2016 menunjukkan angka presentasi cakupannya meningkat secara pelan-pelan, ya. Kemudian ada tata laksananya, ya, mungkin anak-anak perlu ketahui yang ini tata laksananya nanti. Kemudian ada pedoman diagnosis dan tata laksana untuk pelayanan kesehatan primer, ya, sebagai bekal nanti anak-anak nanti terjun ke puskesmas. Kemudian kita masuk kepada asma, ya, kepada penyakit asma tadi saya sebutkan ada 5. Jadi asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan dan penyempitan tertentu. Ada yang menyatakan tadi bahwa penyakit respirasi yang saya sebut tadi adalah psikogenik, ya. Asma masuk kepada faktor resikonya adalah psikogenik, ya. Apalagi pada usia-usia dewasa. Kalau usia-usia anak yang mungkin yang bisa terdeteksi misalnya kalau faktor lingkungan, ya, debu yang bisa memicu, kemudian patogen-patogen yang kecil, virus zat-zat yang ada di sekitar kita cium itu bisa memicu. Tetapi rata-rata pada penderita asma yang usia-usia dewasa itu adalah psikogenik, ya, psikogenik. Kemudian ini adalah asma, ya, angka kejadiannya tadi saya sudah bandingkan tadi mulai dari pneumonia, TB, ya, infeksi pada anak itu ada semua dari WHO, ya. Ada kematian per tahun, kemudian ada asma efeknya itu 14% pada anak, kemudian secara keseluruhan itu sekitar 334 million berarti juta people suffer from asthma, ya. Kemudian desain prevalensi penyakit asma berdasarkan tahun, ya. Ini bisa kita lihat kantong-kantong mana sih, wilayah mana sih, provinsi-provinsi mana sih yang tertinggi kejadiannya. Bisa anak-anak kalau mau tertarik pada dunia penyakit-penyakit resisten ini bisa Anda teliti, ya, bisa Anda teliti kenapa sih misalnya kalau Anda lihat di sini Aceh, kemudian Bangka Belitung, kemudian Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan Selatan. Kenapa sih tergolong angka prevalensinya tinggi, ya? Kenapa sih lebih cenderung orang yang tinggal di asma dulu, ya? Kalimantan Barat, ya, Kalimantan Barat kan kita asma karena ada pembakaran hutan, ya. Kemudian Sulawesi Selatan juga cukup tinggi 6,7, 7,9, kita bisa tahu, ya. Kenapa sih orang yang tinggal di Kalimantan Selatan, kemudian orang yang Nusa Tenggara Timur, angka kejadian asmanya tinggi, ya? Kenapa kira-kira faktor pemicunya apa? Kalau anak-anak sudah tahu faktor pemicunya, maksudnya faktor resikonya apa, kemudian agent penyakitnya apa, apakah biologi, apakah psikologik, apakah kimia, ya, atau fisik, Anda bisa tahu. Setelah itu Anda bisa memberikan intervensi kepada dia, ya.
supaya Anda bisa mengenal bahwa faktor-faktor resiko itu berdasarkan tinjauan IKM itu adalah dari agen-agen penyakit yang saya sebutkan tadi. Kemudian faktor resikonya rangsangan serbuk sari, ya, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga, kemudian alergi. Tadi saya bilang kalau faktor resiko dari negara-negara berkembang itu udara dingin, ya. Udara dingin meskipun mereka di sana sudah terbiasa ya 4 musim, tetapi memang betul pneumonia sangat. Pada saat saya di sana, saya sempat turun ke lapangan, bukan turun lapangan, saya ikuti senior saya. Ternyata memang pneumonia pada anak dan usia lanjut itu sangat tinggi faktor dingin, dan itu sangat terdeteksi case finding-nya pada rumah sakit tersebut sangat tinggi pada musim dingin, ya. Terdeteksi semua, muncul semua, dan gejalanya baik itu kasus baru maupun kasus lama, angka kejadian pneumonia itu sangat tinggi. Dan ada lagi penelitian tadi saya jelaskan bahwa di negara-negara berkembang pun termasuk Indonesia, daerah tropis itu sangat tinggi karena kita adalah negara tropis dan tinggi angka kelembabannya, ya. Sehingga itu memicu. Di samping itu, kalau banyak penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perilaku hidup sehat ibunya dan bisa dengan nosokonial, ya, antar transmisi dari person to person, bisa juga kalau di negara berkembang itu lebih banyakkan kepada transmisi di rumah sakit, ya. Jadi hospital acute-nya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan kepada Anda sekalian. Kemudian ada lung cancer, ya, 5. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sedikit lagi. Sebelum kita ini masuk ke pencegahan, sedikit lagi ya. Kemudian faktor risiko tadi, rangsangan serbuk sari, debu, bulu binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Semuanya sudah absen tidak? Silahkan absen ya, ada 95 mahasiswa yang ada di sini join ya. Saya bisa lihat dari sini, silakan. Faktor resikonya, kemudian masuk pada lung cancer-nya, ya, bisa dilihat 1,76 million, ya. Kemudian lung cancer is responsible for nearly 1 di dalam 5 global death, maksudnya masuk kepada 1 di antara 5 yang masuk angka kematian yang cukup tinggi. Penyebab kematian juga adalah lung cancer, ya, kematian yang tertinggi. Kemudian lung cancer itu has 5 years survival. Kalau jadi mempunyai rata-rata survivalnya itu sekitar 5 tahunan, which lower than many other leading cancer site. Jadi begitu perhatiannya, concernnya secara dunia ini ya, dianggap bahwa dia mempunyai rentang survivalnya itu sekitar 5 tahun. Kalau orang sudah terkena begitu, dan dia masuk kepada kematian yang tertinggi juga, 1 di antara secara global itu kematiannya masuk di deretan kelima, ya, penyakit mematikan. Kemudian infeksi ini insiden meningkat pada keadaan lingkungan yang kotor, meningkat pada saat daya tahan tubuh berkurang. Kemudian iritasi saluran nafas, asap rokok, polusi udara, insiden batuk pada perokok makin tinggi dengan makin banyaknya rokok yang dihisap, ya. Sekitar 20% dari individu yang merokok setengah bungkus per hari itu beresiko tinggi, kemudian 50% dari individu yang merokok 1 bungkus per hari itu juga beresiko, kemudian sebagian besar yang menghisap 2 bungkus per hari atau lebih. Jadi kalau menurut penelitian semakin banyak Anda hisap, ya, bukan berarti mematikan ya, tetapi beresiko, ya. Beda itu mematikan dengan beresiko. Beresiko untuk terjangkit. Semakin besar, semakin paparannya, intensitas paparan, semakin tebalnya paparan, itu semakin meningkatkan resiko. Mungkin orang-orang yang sehat menganggap bahwa dia dia terpapar, ya, mereka masih masuk kepada prepatogenesisnya. Secara klinis belum membuktikan bahwa dia terkena. Ya, nanti seiring dengan waktu, seiring dengan imunitas, seiring dengan umur yang semakin itu akan muncul, ya, secara klinis akan muncul, ya. Dan dia tidak akan lagi diberikan waktu, kadang-kadang lebih banyak tidak akan diberikan waktu untuk berobat. Untuk pengobatan survivalnya ini kalau sudah terdeteksi masuk kepada
kepada patogenesisnya, ya masa patogenesisnya, mungkin dia bisa survival itu sampai 5 tahun saja. Itu menurut rata-rata dari penelitian ya. Kalau orang sudah dari pre-patogenesisnya ke patogenesisnya itu dia bertahannya hanya sampai 5 tahun. Itu rata-rata dari penderita, bukan secara umum. Maksudnya rata-rata bisa saja kalau dalam perhitungan statistik kesehatan ada namanya plus minus, ya tidak mutlak bahwa dia harus berada di dalam lingkup rata-rata tersebut. Kemudian alergi saluran nafas. Batuk sering merupakan manifestasi asma, insiden asma meningkat 2 dasawasa terakhir. Selain ISPA, asma merupakan penyebab pada kasus rawat inap di rumah sakit dan ketidakhadiran banyak di sekolah. Maksudnya ini alergi kalau saluran pernapasan ya. Kemudian kanker ya. Pada pasien dengan kanker paru batu terjadi pada 7-90% pasien ketika dalam keadaan kritis. Batuk sebagai gejala awal 25%, kemudian aspirasi benda asing, kemudian lebih banyak pada anak-anak. Kemudian ini adalah 5 level of prevention. Jadi anak-anak harus tahu. Jadi apa sih setelah Anda tahu dan faktor resikonya berdasarkan faktor resikonya berdasarkan tinjauan bukan secara klinis ya, tetapi berdasarkan tinjauannya dari aspek epidemiologinya. Anda sudah bisa tahu bahwa pencegahan yang diberikan kepada orang di sekitar kita, intervensi kepada manusia, khususnya sesama kita manusia. Setelah Anda tahu ada namanya primary prevention, secondary prevention, dan ada tertiary prevention. Nah, pada saat mana sih diberikan secondary prevention? Kalau dia sudah terdiagnosis nih, sudah masuk nih ke secondary prevention. Jadi kita lebih bagusnya di sini, ya. Tidak apa-apa kita mengenalkan, lebih banyak kita lakukan di sini. Untuk apa kita lakukan pada pre-patogen? Untuk apa kita lakukan di sini? Ini sudah ada nih di sini, sudah kita sudah masuk rehabilitasi. Kalau tadi saya bilang kalau kita sudah terdeteksi lung cancer, survivalnya itu bisa saja ini ya. Karena kalau kita merujuk sesuatu penelitian atau referensi, kita hanya merujuk bisa 5 tahun ya. Minimal kebaruan dari maksudnya saya sebagai dosen memberikan anak-anak referensi, memberikan masukan seperti ini, slide seperti ini, saya harus merujuk ini. Kalau kami sebagai dosen, idealnya itu saya mengambil referensi dari slide saya ini adalah 5 tahun sejak sekarang. Jadi kalau alangkah naifnya kalau saya mengambil 10 tahun, artinya perkembangan penyakit respirasi ini sudah tidak update lagi untuk diberikan kepada mahasiswa, dan itu tanggung jawab kami sebagai dosen ya. Makanya kalau saya bilang kalau anak-anak sudah yang tadi bahwa kalau berdasarkan epidemiologi kalau lung cancer itu bahwa survival time-nya itu hanya sampai 5 tahun kalau dia sudah masuk kepada patogenesisnya ya. Jadi kalau kita berbicara karena ilmu epidemiologi adalah ilmu tentang distribusi penyakit, faktor risiko dan pencegahan dari suatu penyakit, kita harusnya berada dalam pada pre-patogenesis fase. Kita tidak terlalu banyak berbuat, kita hanya pencegahan. Bagaimana mengetahui, bagaimana kita memberikan kepada masyarakat edukasi, health promotion, ya, kemudian memberikan specific protection bahwa ibu kalau Anda mempunyai anak, Anda dilahirkan, Anda harus mengikuti time frame-nya, diberikan vaksin kepada anak kita, kemudian bagaimana memberikan orang dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama seperti Anda mempelajari dunia kesehatan, bahwa di dalam hidup kita ada yang lebih penting. Kita bisa panjang hidup tak lebih bermakna kalau kita memang bisa lebih mempunyai hidup yang lebih panjang, maksudnya umur yang panjang. Dan itu adalah memang programnya pemerintah bagaimana meningkatkan lifelong kehidupan yang umur yang panjang ya. Yang dulunya kalau saya kuliah dulu usia tertinggi itu adalah 63, tapi seiring perkembangan zaman, dunia kesehatan semakin meningkat, perilaku manusia juga semakin bagus ya. Adanya COVID ini, orang yang tadinya tidak tahu tentang cuci tangan, orang semakin tahu namanya cuci tangan ya. Orang yang tidak tahunya etika memakai masker, dulu saya juga bilang begitu, kenapa sih dia selalu memakai masker ya.
orang di negara-negara berkembang itu batuk sedikit dia harus memakai masker. Kalau semakin kita batuk, semakin kita menarik perhatian bahwa saya sedang sakit, membutuhkan perhatian. Tetapi kalau di negara berkembang, orang kalau dia batuk, dia berusaha menghindar, dia mempunyai filosofi bahwa bagaimana penyakitnya ini tidak menular kepada orang lain, ya, dengan cara memakai masker, sadar untuk memakai masker. Nah, sekarang dengan kejadian umur semakin berkembang, peradaban semakin berkembang, kehidupan pun juga semakin bagus dan lifelong-nya kita itu maksudnya usia harapan hidupnya kita itu juga semakin tinggi. Yang tadinya mungkin rata-rata penduduk Indonesia angka kematiannya kalau dia sudah masuk kepada 67 berarti usia sudah was-was itu sudah warning akan meninggal karena rata-rata orang Indonesia meninggal pada usia 67. Tapi status sekarang sudah masuk kepada 71,7 kalau tidak salah atau 73 sekitarnya itu ya, bahwa usia harapan hidup itu sudah panjang ya. Saya pikir yang saya bisa dapat sampaikan kepada Anda sekalian ya. Ini adalah natural history of disease, silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan masih ada waktu sekitar masih ada sekitar 15 menit ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Ada yang bertanya sampai di sini? Tapi dok, izin bertanya. Silahkan. Ya, Ahmad Wirawan ya? Tapi dok, atas nama Muhammad Dayan Lamsyah. Oh ya, Dayan, silahkan. Tapi dok, izin bertanya mengenai TB, tuberkulosis. Nah, kan, kalau tidak salah ini TB ada fase latennya dok. Di mana? Maaf ya, saya jeda dulu 5 menit. Bukan 5 menit, 3 menit saja. Maaf ya, saya jeda sedikit. Andi. Bang Andi. Dipanggil sih. Dipanggil itu. Ya, silakan Dayan. Halo. Tapi dok, Ya, silakan. izin untuk lanjut tentang TB dok, kan Ya. kalau tidak salah TB ini memiliki fase laten di mana ketika seseorang terkena ini tidak memiliki gejala. Ya. Kemudian pertanyaan saya dok, apakah pada keadaan seperti ini berisiko terjadi penularan pada kasus ini? Kemudian apabila berisiko terjadi penularan, bagaimana cara menghindari penularan pada kasus yang seperti ini, Dok Tabe? Saya kasih gambaran ya. Saya menurut yang saya tahunya berdasarkan public health ya, Dayan ya, bahwa orang yang terinfeksi TB, kalau belum, tapi coba dikonfirmasi kepada dokter khususnya penyakit paru ya, khususnya untuk respirasi nantinya mungkin ada orang yang terkonfirmasi, belum terkonfirmasi, orang yang dikatakan suspek, orang yang terkena TB itu dia harus ada pembandingnya. Kita tidak mungkin bahwa dia sudah terinfeksi TB, kemudian dia batuk-batuk, kita tidak bisa mengkonfirmasi bahwa dia terkena TB kalau tidak ada misalnya ada diagnosis pembanding apakah berdasarkan hasil sputumnya menunjukkan positif, kemudian dari hasil X-ray-nya dia menunjukkan bahwa dia positif, kemudian dari pemeriksaan sputum, kemudian dari pemeriksaan gejala-gejala klinis yang lainnya itu tidak mungkin bisa kita menyatakan dia bisa menular. Makanya kalau di dalam puskesmas itu orang yang mempunyai ciri-ciri ada namanya surveillance atau case finding, yang orang yang mempunyai ciri-ciri itu sudah bisa diarahkan mereka bahwa
ada pencegahan awalnya supaya tidak menularkan kepada orang lain. Saya tidak bisa menyatakan bahwa saya bukan orang klinis, ya, saya bukan orang klinis, tetapi yang saya tahunya bahwa kita tidak bisa menyatakan bahwa dia mampu menularkan, dia bisa menularkan kalau hanya karena ini masa latennya panjang, ya bisa saja dia sudah terinfeksi 2 tahun yang lalu, tapi pada saat imunitasnya turun, itu sudah bisa kelihatan gejala klinisnya. Apakah dalam masa laten itu dia bisa menularkan? Selama yang saya tahunya kalau belum menunjukkan bahwa terkonfirmasi secara positif dengan pemeriksaan lengkap, itu mungkin belum. Yang saya tahunya juga orang yang sudah terkonfirmasi TB, ya, yang sudah dalam masa pengobatan, yang sudah mengkonsumsi obat dasarnya itu 4 jenis, itu sudah tidak bisa menularkan kepada orang lain. Kita tidak bisa takut, kita tidak bisa mendiskriminasikan. Tapi saya kurang tahu ya kalau dalam masa inkubasi ini, masa latennya ini ke masa dari prepatogenesisnya, apakah dia bisa menularkan? Yang saya bisa berikan sampaikan bahwa dia bisa dinyatakan bahwa dia positif kalau memang sudah terkonfirmasi secara klinis, baik secara misalnya kultur dari sputumnya, kemudian pemeriksaan X-ray-nya, kemudian gejala-gejala fisik yang lainnya itu sudah menunjukkan dia sudah positif. Itu yang saya bisa sampaikan. Tapi silahkan konfirmasi ya, saya bukan orang klinis, jadi yang saya tahunya dari secara pendekatan ilmu kesehatan masyarakat itu begitu, ya. Tapi dia sudah masuk kepada suspek. Orang masuk kepada suspek, artinya orang sudah bisa diberikan intervensi, tapi intervensinya tidak bisa dikatakan bahwa intervensinya masih berupa pencegahan, artinya sudah dimonitor, sudah masuk kepada kasus case finding kalau di puskesmas. Kemudian tadi pertanyaannya ada lagi satu, bisa saya dijelaskan lagi apa? Oh, tapi dok, yang pertanyaan satunya tadi, bagaimana kira-kira cara menghindari penularannya untuk kasus seperti ini, dok? Keadaan seperti ini. Jadi tadi makanya case finding, kalau di case finding sudah harus menghindari cara penularannya. Bagaimana kita menjaga sendiri imunitasnya kita, ya, maksudnya orang yang menderita, maksudnya orang yang sudah suspek itu dia sudah harus sadar diri, harus melaporkan diri, maksudnya apa, harus pemeriksaan lengkap, kemudian orang yang di sekitarnya kita harus edukasi bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, apakah tidak mulai dari pada saat kita tahu bahwa dia terkonfirmasi, kita tidak memakai alat yang sama, kemudian bagaimana intensitas tidak berhubungan berinteraksi secara langsung tanpa memakai alat pelindung, kemudian semua alat-alatnya itu kita bagaimana mengubah pola perilaku hidup sehatnya, ya, itu yang saya bisa sampaikan. Bagaimana menghindari orang-orang yang sudah suspek di situ. Tapi saya yakin ya dari masa laten ke orang yang kalau di puskesmas, kalau orang yang sudah suspek ke situ itu sudah langsung dimonitor oleh orang puskesmas. Tapi masih banyak kekurangannya ya, karena untuk menarik masyarakat ke puskesmas itu merupakan tantangan juga bagi petugas kesehatan. Tidak semerta-merta bahwa orang yang terdeteksi dalam case finding ini terdeteksi terkena suspek TB, tidak mutlak bahwa dia mudah untuk dibawa ke puskesmas untuk berobat. Itu yang menjadi tantangannya juga kepada pihak puskesmas. Itu yang saya bisa sampaikan ya. Kalau misalnya ada kekurangannya atau masih kurang jelas yang tadi apakah dia masih dari laten itu bisa menularkan, saya kira ya tidak bisa ya kok. Maksudnya saya kira tidak ya, maksudnya kecuali kalau memang kita tidak bisa menyatakan bahwa sudah ada gejala klinisnya membuktikan. Kalau hanya satu bahwa hanya menunjukkan dia batuk-batuk gitu kan banyak ya, baru merupakan gejalanya. Ya kalau misalnya sudah ada 3 mungkin ya, apakah itu kultur dari sputumnya, apakah dari apakah pemeriksaan X-ray-nya itu sudah menunjukkan secara klinis bahwa dia positif. Baru bisa nyatakan bahwa dia bisa menularkan. Saya pikir itu jawaban saya. Terima kasih banyak Dok Tabit. Ya, sama-sama. Minta maaf kalau ada kekurangan dan ininya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, karena waktu sholat Jumat juga sudah masuk,
meskipun masih ada 9 menit ya, tapi saya masuk tadi on time. Saya pikir saya akan share ini kepada ketua kelasnya. Silahkan japri saya di ini di Telegram. Insya Allah banyak ya soalnya sudah disuruh kumpul. Jadi silahkan pelajari tentang TB khusus yang lainnya yang saya jelaskan di sini, kemudian tentang pencegahan. Kalau bisa lihat mungkin di Kementerian Kesehatan, websitenya Kementerian Kesehatan, ya, karena saya mengumpulkan cukup banyak juga untuk persiapan final, kemudian remedial, kemudian UAS, ya. Jadi lebih kurangnya kalau ada yang sampaikan, maksudnya belum terjawab, silahkan konfirmasi ke apakah itu sudah, maksudnya mendukung ya apa yang saya sampaikan dengan yang belum diterima, maksudnya belum puas misalnya. Tapi sampai di sini, terima kasih atas perhatian anak sekalian. Silahkan absen sebelum keluar, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Dok, makasih banyak, Dok.